Perkenalkan, nama saya Amelia Husna Yudiani dari kelas 2023C dengan NIM 23010664051. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Ahnafandika dari kelas 2023C dengan digit NIM 058. Saya Meisha Munaila dengan NIM 23010664068 dari kelas 2023C. Perkenalkan, saya Alia Zara Fitriani dengan NIM 23010664073 dari kelas Psikologi 2023C. Perkenalkan, nama saya Sanifa Himawan Mahandika dengan 3 digit NIM terakhir 098 dari kelas 2023D. Saya Hanifah Mahendra dari kelas D dengan NIM 23010664101. Saya Muhammad Firman Iskandar dengan NIM 3 digit terakhir 113 dari kelas 2023D. Nah, pada pembahasan pertama ini, kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya artikel ilmiah itu. Nah, menurut Ahmadi, 2019, beliau mendefinisikan artikel ilmiah ini sebagai tulisan yang bercirikan 5 hal. Yang pertama adalah konteks ilmu pengetahuan yang memenuhi kaidah ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang kedua, mengacu pada evidensi dan fakta. Yang ketiga, dapat dikaji ulang dan digeneralisasikan. Yang keempat adalah memenuhi standar organisasi tulisan akademik. Dan yang kelima, menggunakan bahasa resmi atau bahasa ilmiah. Nah, sebagai mahasiswa, kita tuh wajib mengeluarkan atau menghasilkan yang namanya artikel ilmiah ini sebagai bukti kemampuan akademik kita dalam jurusan atau prodi masing-masing. Nah, untuk saat ini, standarnya adalah mahasiswa S1 itu wajib menuliskan artikel ilmiah yang nantinya akan diupload minimal di jurnal kampusnya masing-masing. Untuk yang kedua, mahasiswa S2 itu wajib menuliskan artikel ilmiah di jurnal nasional yang minimal terindeks Sinta 4. Kemudian untuk mahasiswa S3 itu wajib menuliskan artikel ilmiah pada jurnal internasional dan minimal yang terindeks Scopus atau Web of Science. Organisasi artikel ilmiah yang pertama, ini ada judul. Judul adalah kode dari artikel. Karena itu, judul artikel ini harus memiliki orisinalitas yang tinggi agar mampu menarik para pembacanya. Panjang judul sekitar 5 sampai dengan 12 kata. Panjang pendek suatu judul artikel ilmiah harus disesuaikan dengan topik yang dibicarakan. Judul yang terlalu pendek terkadang tidak bagus sebab tidak mampu merepresentasikan topik yang dibahas. Dan sedangkan judul yang terlalu panjang terkesan sangat bertele-tele sehingga membingungkan para pembacanya dalam memahami topik artikel yang dimunculkan oleh penulis. Kriteria judul artikel ilmiah yang baik dan benar yang pertama ini ada ketika seseorang menuliskan judul unsur keinformatifan dan kemenarikan harus dimunculkan. Yang kedua, penulisan judulnya harus memenuhi unsur singkat sehingga tidak bertele-tele dan harus lugas dan jelas. Dan yang ketiga, penulisan judulnya harus memiliki relevansi dengan kata kunci yang dimunculkan oleh penulis. Yang keempat, judul artikel ini harus memiliki kesesuaian dengan rumusan masalah penelitian. Yang terakhir, judul artikel ini diharapkan tidak memunculkan multitafsir yang membingungkan para pembacanya. Hal-hal yang tidak boleh dilupakan dalam seorang penulis artikel ilmiah dalam pemilihan judul. Yang pertama ini, judul harus relevan dengan isu yang mutakhir. Yang kedua, dalam artikel ilmiah ini harus memiliki tingkat orisinalitas yang tinggi dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain. Dan yang ketiga, judul memiliki nilai urgensi yang tinggi. Organisasi artikel ilmiah yang kedua ini ada abstrak. Abstrak ialah intisari artikel ilmiah. Melalui abstrak seseorang ini, para pembaca harus memahami isi tulisan secara garis besar. Penulisan abstrak ini memiliki ciri yang umum seperti pendahuluan, metode, pembahasan, dan kesimpulan, atau dikenal dengan IMRAD, yaitu Introduction, Method, Results, atau Discussion, dan Conclusion. Panjang abstrak sekitar 150 sampai dengan 250 kata. Dalam abstrak ini pun terdapat kata kunci yang menjadi indeks untuk artikel, misalnya pendidikan, sains, psikologi, sosiologi, antropologi, dan agama. Kata kunci berjumlah 3 sampai dengan 5 kata, bergantung pada gaya selingkung jumlah ilmiahnya. Pendahuluan dalam artikel ilmiah adalah hal yang melatar belakangi suatu penelitian yang dilakukan. Pada pendahuluan, penulis akan menunjukkan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi acuan yang mutakhir dalam rentang 5 tahun terakhir dengan topik yang dibahas. Setelah menunjukkan penelitian terdahulu, penulis harus dapat menunjukkan gap atau orisinalitas dari penelitian tersebut. Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan manfaat. Latar belakang adalah hal ihwal mengapa penelitian dilakukan.
Biasanya, penelitian diawali dari adanya fenomena dan kesejangan antara dasar atau norma yang berlaku dan dasain atau kenyataan yang terjadi secara empiris dalam penelitian terdahulu ataupun pada fakta yang ada. Penulis harus mampu menunjukkan alasan yang rasional dan data-data dengan topik yang dibahas. Topik yang dimunculkan dalam latar belakang bisa dalam kategori makro ataupun mikro. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah turunan dari topik latar belakang yang akan dieksplorasi dan dieksplorasi. Rumusan masalah biasanya dimunculkan dengan kalimat tanya. Misalnya, bagaimana kestabilan mental mahasiswa psikologi semester 2? Rumusan masalah yang baik adalah rumusan masalah yang memiliki keintegritasan antara judul, rumusan masalah, isi, dan simpulan. Manfaat. Sisi kemanfaatan dimunculkan secara eksplisit agar pembaca mengetahui letak urgensi penelitian tersebut dilakukan. Semakin tinggi sisi kemanfaatan dalam penelitian, maka semakin tinggi juga kualitas penelitian tersebut. Landasan teori berisikan tentang teori yang digunakan sebagai landasan untuk penelitian. Teori ini nantinya akan digunakan untuk menganalisis. Dalam penggunaan teori harus diperhatikan kesesuaian teori dengan sumber data yang akan digunakan. Penggunaan teori bisa secara umum atau spesifik. Teori yang digunakan dalam landasan teori dimunculkan dengan cara menelaah sumber yang dijadikan rujukan dan dipaparkan secara holistis. Sumber rujukan tersebut misalnya jurnal ilmiah, laporan penelitian, ataupun buku. Karakteristik memilih sumber rujukan. Pertama, kemukhtakiran data. Sumber rujukan merupakan data terbaru atau dengan acuan 5 tahun terakhir. Yang kedua, otoritas sang penulis. Yang ketiga, rujukan babon. Istilah rujukan babon adalah rujukan yang memang dijadikan sebagai rujukan utama. Misal, dalam bidang psikologi tidak terlepas dari nama Sigmund Freud, Jung, ataupun Fromm. Dalam hal pengutipan teori, peneliti harus mampu mengelaborasikan teori dengan pandangan ahli yang lain. Selain itu, peneliti harus mampu memunculkan argumentasi, sintesis, dan interpretasi dalam landasan teori. Dengan begitu, landasan teori tidak terkesan seperti parade kutipan. Metode penelitian berkaitan dengan strategi penelitian dalam mendesain, mengolah, menganalisis, dan memaparkan hasil penelitian. Pendekatan dalam penelitian bisa menggunakan kualitatif, kuantitatif, ataupun mix. Kualitatif lebih mengarah pada deskripsi narasi, kuantitatif lebih mengarah pada pengangkaan dan statistik. Sedangkan mix menggunakan deskripsi narasi dan pengangkaan. Dalam pengumpulan data, ada beberapa teknik yang digunakan seperti teknik dokumentatif, wawancara, atau etnografis. Teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik menganalisis data. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua klasifikasi, yang ketiga reduksi, yang keempat paparan, dan yang kelima evaluasi. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif cenderung menggunakan model simultan karena selalu mengalami perubahan dalam proses penyusunan, pendahuluan, kajian pustaka, metode analisis, dan kesimpulan. Baik, selanjutnya adalah analisis. Dalam artikel ilmiah terdapat dua segmentasi, yakni analisis dan diskusi hasil pembahasan. Analisis terkait dengan data utama yang dianalisis oleh peneliti. Ada diskusi hasil pembahasan adalah analisis yang dihasilkan oleh peneliti, didiskusikan, disintesiskan, dan dikompresikan dengan hasil penelitian terdahulu. Disinilah letak metode seorang peneliti dalam menghasilkan sebuah temuan penelitian. Dalam penulisan artikel jurnal, bagian ini terdapat dua sumber, yakni analisis dan diskusi hasil pembahasan. Namun, ada pula yang menjadi satu bab saja, yakni pembahasan. Berikutnya adalah simpulan. Simpulan pada hakikatnya terkait dengan hasil menyimpulkan yang dimunculkan oleh peneliti dengan berdasarkan pada paparan sebelumnya atau pada hasil penelitian. Simpulan tidak boleh menyimpang dari pendahuluan, rumusan masalah, dan hasil penelitian, sebab kesimpulan merupakan ekstraksi dari jawaban yang dimunculkan pada rumusan masalah. Dan yang terakhir adalah daftar rujukan. Daftar rujukan ialah pustaka yang dirujuk oleh sang penulis. Dalam menulis daftar rujukan, penulis ini diperkenankan menulis rujukan yang dikutip saja. Dalam penulisan daftar rujukan, seorang penulis diharapkan yang pertama, menulis rujukan yang relevan dengan topik artikel ilmiah yang ditulis. Kemudian yang kedua, rujukan merupakan pustaka yang mutakhir, minimal 5 tahun terakhir. Namun, untuk pustaka kategori otoritas merupakan pengecualian, boleh digunakan meskipun tahun terbitnya lama. Dan yang ketiga, daftar rujukan merupakan rujukan yang primer, bukan sekunder. Keempat, memilih daftar rujukan dari sumber atau penulis pertama yang berotoritas. Saat ini, penulisan daftar rujukan bisa menggunakan software template, Zotero, ataupun EndNote. Selain itu, penulisan juga harus menyesuaikan dengan bidang keilmuan, misalnya data rujukan model APA, MLA, Chicago, atau Turabian. Lalu mengenai artikel populer. Nah, artikel populer ini merupakan salah satu bentuk karangan ilmiah yang ditulis berisi mengenai opini dari penulis itu sendiri. Nah, melalui artikel populer ini, penulis dapat menyebarkan informasi maupun ilmu pengetahuan yang ia miliki. Biasanya itu berasal dari riset, dogmatika, maupun unek-unek mengenai masalah politik, sosial, budaya, maupun ekonomi yang kemudian disampaikan kepada pembaca atau pada khalayak umum. Nah, adapun kriteria dari artikel populer ini yaitu yang pertama, tulis menggunakan bahasa yang populer, cair, dan pasti. Lalu,
Kriteria yang kedua yaitu substansi yang dimunculkan pada artikel populer ini berkaitan dengan topik umum dan dekat dengan masyarakat. Lalu, kriteria yang ketiga yaitu orientasi atau sasaran pembacanya adalah masyarakat umum. Kemudian yang keempat itu penulisnya itu bisa berasal dari akademik, profesional maupun umum. Kemudian yang kelima, narasinya menggunakan teknik yang ringan tapi dapat mengena pada masyarakat. Dan kriteria yang terakhir itu media yang memuat artikel ini menjadi konsumsi dari masyarakat umum. Selanjutnya adalah organisasi dalam artikel populer yang terdiri dari 4 bagian, yaitu judul, paragraf pembuka, isi artikel populer, dan bentuk. Yang pertama yaitu judul. Menulis judul adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam menulis artikel populer. Hal ini karena jika judul tidak menarik dan tidak menggigit, maka khalayak pun akan enggan untuk membacanya. Menulis judul tidak ada formulasi khusus yang bisa digunakan sebagai acuan utama. Namun, sebagai penulis pemula dapat memperhatikan kriteria berikut sebagai acuan. Yang pertama, judul memiliki daya keorisinalitasan yang tinggi. Yang kedua, judul sedang tren dengan fenomena yang sedang terjadi di masyarakat saat ini. Yang ketiga, judul yang eye-catching sehingga mampu menyedot khalayak untuk membacanya. Yang keempat, judul memiliki efektivitas dan rasa bahasa yang estetis. Yang kelima, judul yang kontroversial atau dekonstruktif. Yang keenam, judul yang resolutif. Yang ketujuh, judul yang menonjol, nendang menggigit, dan panjang judul berkisar antara 5-10 kata. Kriteria tersebut bukanlah kriteria utama, tetapi kriteria standar dalam judul artikel populer. Yang kedua yaitu paragraf pembuka. Menulis paragraf pembuka atau lead harus menarik agar bisa menyedot pembaca untuk menikmatinya. Lead menarik adalah lead yang menggunakan kalimat pendek. Dalam artikel populer ada 6 jenis lead. Yang pertama yaitu lead kutipan. Lead kutipan ialah lead yang menggunakan kutipan, baik kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Selama ini, lead kutipan lebih banyak menggunakan lead kutipan langsung. Kutipan yang digunakan berasal dari ayat-ayat suci, undang-undang kenegaraan, ucapan para tokoh seperti filosof, psikolog, sosiolog, antropolog, politik, ekonom, agama, film atau sinetron, dan juga iklan. Namun, penulis juga bisa menggunakan kutipan yang dimunculkan dari hasil kontemplasi. Tipe kutipan bukan kutipan panjang, tetapi cenderung pendek karena hanya digunakan sebagai pengantar menuju ke topik yang akan dibahas. Karena itu, di jenis ini biasanya dimunculkan pada kalimat awal sebagai pengantar menuju kalimat selanjutnya. Yang kedua yaitu lead metafor. Lead metafor ialah lead yang menggunakan metafor atau gaya bahasa atau ungkapan. Metafor tersebut bisa berkait dengan metafor kekinian atau modern maupun metafor ke masa lampauan. Metafor tersebut biasanya ditaruh di kalimat awal. Namun, sesekali ada juga penulis yang menaruhnya di kalimat akhir paragraf. Yang ketiga adalah lead imajiner atau pengandaian. Lead imajiner atau pengandaian ialah lead yang menggunakan imaji, baik imaji sang penulis ataupun sang pembaca. Lead imajiner ini mengajak sang pembaca untuk mengimajinasikan sesuatu, misal kaitannya dengan masalah ekonomi, politik, ataupun budaya. Kata-kata yang digunakan misalnya bayangkan, seandainya, dan seumpamanya. Ini adalah lead komparatif. Lead komparatif ialah lead yang dimunculkan oleh penulis dengan cara mengkomparasikan atau membandingkan dua atau lebih sesuatu yang ditulis. Komparatif biasanya membandingkan sisi baik dan buruk, hitam dan putih, masa lalu dan masa kini, dan lain-lain. Komparasi itu bisa dimunculkan juga dalam bentuk lintas bidang, seperti mengkomparasikan antara kenaikan harga bensin dengan kesejahteraan kehidupan penjual lombok. Yang kelima, let tanya. Let tanya adalah let yang menggunakan kata tanya di dalamnya. Penggunaan kata tanya meliputi apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Selain kata tanya, bisa juga digunakan menggunakan kalimat tanya. Yang keenam, let sapa. Let sapa adalah let yang menyapa sang pembaca untuk mengakrabkan diri. Let sapa menggunakan penanda sapaan, misalnya hai atau halo, sehingga memunculkan kesan akrab atau dekat dengan pembaca. 3. Isi artikel populer. Sebagai seorang penulis artikel populer, pada pembaca juga tidak boleh dilupakan, karena itu juga penulis populer harus memahami siapa yang akan menjadi sasaran baca dari tulisannya tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah 1. Tulisan yang berdasarkan pada evidensi. Dalam menulis isi artikel, penulis memang boleh mengungkapkan apa saja gagasan yang ada dalam pikirannya. Akan tetapi, satu hal yang harus diperhatikan oleh sang penulis adalah isi dan evidensi, agar tulisan tidak berkesan mendongeng, dan penulis juga menyertakan bukti-bukti serta bahwa empiris yang menunjang keilmiahan tersebut berkaitan dengan kewawancara, data statistika, dan hasil penelitian oleh seseorang. Yang kedua, isi tulisan yang tidak mengandung isu sara. Isi tulisan artikel populer yang mengandung sara akan ditinggalkan oleh media, sebab itu sensitif dan berbahaya bagi masyarakat. Artinya, media tidak akan memuat hal tersebut yang berkaitan dengan isu sara. Ketiga, isi yang ditulis sesuai dengan ideologi yang diusung oleh media yang dituju. Setiap ideologi yang diusungnya, maka dari itu penulis populer harus menyesuaikan dengan ideologi media tersebut agar bisa dimuat banyak oleh media. Yang keempat, yaitu dengan memenuhi organisasi tulisan, yakni pendahuluan, inti, dan penutup. Penutup adalah bagian dari ekor dalam sebuah artikel populer.
Pada bagian penutup, sang penulis memunculkan hal-hal berikut di antara lainnya, saran dan alternatif yang berkaitan dengan fenomena yang dimunculkan di segmen isi, yang berisi humor filosofis yang dibahas dan refleks atas artikel yang sudah dipaparkan. Yang terakhir ada rangkuman yang bercirikan antara lain: 1. Konteks ilmu yang memenuhi kaidah ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang kedua, mengacu pada evidensi dan fakta. Yang ketiga, dapat dikaji ulang. Yang keempat, memenuhi standar organisasi. Yang kelima, menggunakan bahasa resmi atau ilmiah.